Bapak ada yang backing memang karena di backing sama Pak Prabowo gitu? Nggak ada. Saya bilang gini, saya hanya bertanggung jawab ke RI 1, yang lain saya nggak peduli dan saya nggak punya ambisi politik. Jadi Purbaya sendiri itu sudah menempatkan dirinya ya sebagai seorang komunikator krisis ya, bukan pengganggu daripada stabilitas. Justru ya pandangan-pandangan atau opini-opini itu seperti Pak Hasan sendiri yang disampaikan itu justru malah itu yang mengganggu daripada stabilitas. Jadi kalau dalam konteks Pak Purbaya ini beda jauh, Mas. Ini situasi sudah berubah. Banyak masyarakat kita yang sekarang ini masih baper, Mas. Anda bayangkan aja, yang namanya Trans 7 melakukan apa istilahnya, ya liputan di apa yang sempat ramai di Lirboyo itu kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang ini, hanya dia tidak mengkritik agama kok. Ini kita akan berbincang hangat soal Pak Menko Purbaya yang dikenal sebagai ceplas-ceplos lah gitu. Jadi memang akhir-akhir ini Pak Menko Purbaya ini merupakan salah satu menteri di kabinet Pak Prabowo yang mendapat perhatian publik ya. Sejak menjabat dia dikenal lugas, ceplas-ceplos dan tidak ragu untuk menyampaikan fakta di depan publik. Apa yang disampaikan ini mungkin beda dengan pejabat lain yang terkesan hati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Kalau kita lihat beberapa minggu belakangan, Pak Menko Purbaya mengkritik soal adanya pengendapan dana di Pemda, lalu juga mengkritik utang bus dan juga penyerapan anggaran di kementerian. Menariknya yang transparansi yang disampaikan Pak Purbaya yang mendapat sambutan positif oleh masyarakat ini justru mendapat kritik atau peringatan dari sejumlah pengamat, yaitu yang pertama dari Profesor Karim dari UPI dan juga mantan Kepala CPO Hasan Hasbi. Dan kedua tokoh ini memang menggarisbawahi soal takutnya ada terganggu soal pasar dan juga ada ketidakharmonisan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Nah, kebetulan Bang Trubus dari sisi kebijakan dan juga Bang Budi dari sisi komunikasi politik, kita akan membedah sore ini dalam tema yang tentang apakah gaya koboi dari Pak Purbaya ini merupakan ancaman atau merupakan gaya baru dalam komunikasi politik. Saya pertama mungkin ke Bang Budi dulu. Bang Budi sebagai pakar komunikasi politik, bagaimana sih Anda dan Bang Budi melihat gaya komunikasi Pak Menko Purbaya sih? Apakah memang termasuk strategi populis atau menampakkan sinyal akuntabilitas atau justru merupakan gaya komunikasi baru di pemerintahan? Silakan, Bang. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua ya. Jadi terima kasih saya sudah diundang itu oleh Bung Marcel ya. Dalam konteks diskusi tentang gaya koboi Purbaya ya. Ini merupakan sebuah ancaman atau sebuah strategi. Nah, coba dilihat itu dari kebijakan publik dan komunikasi politik. Nah, kalau menurut saya ya, pertama itu poinnya itu dari perspektif komunikasi politik ya. Gaya koboi itu yang sering ditampilkan oleh Pak Purbaya ini sebagai yang diterminologikan banyak orang itu sebagai gaya koboi ya. Saya melihat ini bukan merupakan sebuah ancaman ya. Melainkan itu sebuah strategik ya, punya nilai otentik gitu ya, dari style beliau itu. Jadi gaya komunikasi politiknya itu mengandung nilai otentik yang begitu strategis. Itu maksud saya. Nah, untuk apa sebenarnya ini gaya komunikasi politik seperti Pak Purbaya ini menjadi penting ya?
terutama ya dalam kerangka itu merebut kembali ya tentang trust capital, ya. Jadi kepercayaan bagaimana itu mencoba merebut kembali itu tentang kepercayaan publik itu yang telah hilang ya, terkait itu dengan kebijakan keuangan ya, dalam manage keuangan itu di Republik ini selama ini yang terlalu banyak bocor dan seterusnya gitu ya. Nah, dan kebetulan sekali kalau menurut saya ini kehadiran daripada beliau ini Pak Purbaya dengan gaya cowboy-nya ya, pas kebetulan itu datang di tengah krisis ya teman-teman ya, di tengah krisis legitimasi daripada birokrasi. Jadi menurut saya itu pas sekali ya kalau itu nanti itu mencoba mengembalikan daripada trust capital itu tadi. Nah, dalam konteks fiskal kita ya, kejujuran keras ya, itu lebih kredibel menurut saya itu daripada diplomasi itu yang hampa. Nah, jadi kredibilitas sumber ya sebagai seorang komunikator politik ya yang dibangun itu oleh Menteri Keuangan ini itu sudah berjalan pada rel, lalu kemudian tuh pada momen yang sangat tepat sekali ya ketika Indonesia itu dilanda itu oleh krisis legitimasi birokrasi. Nah, oleh karena itu dengan diplomasi itu yang sifatnya hampa ya, yang misalnya itu datang dari kritik-kritik para politisi atau pengamat misalnya itu seperti ukurannya Pak Hasan Nasbi gitu ya, yang cuman punya hobi untuk membangun opini ya, tapi tidak berjalan itu dalam praktek yang konkret ya, dalam kerangka bagaimana membangun daripada kepercayaan publik ya. Ini menjadi sebuah momen yang tepat dan menguntungkan bagi Pak Menteri kita ini Pak Purbaya. Nah, kalau kita berpikir secara teoritis dalam konteks komunikasi politik seperti ini ya, banyak sekali teori-teori itu yang menegaskan seperti ini. Misalnya seperti yang disampaikan oleh KOM, lalu kemudian teman-teman yang lain ya, tentang tentang sebuah kejujuran ekstrim ya, istilahnya itu candor ya, sebagai tahapan awal melakukan pemulihan kepercayaan itu terhadap publik. Makanya saya katakan tadi itu momen saat ini kehadiran daripada Pak Purbaya itu dengan style cowboy-nya dalam konteks komunikasi politik ini justru itu menjadi sebuah pendekatan baru ya untuk membangun kepercayaan publik itu yang tadinya telah hilang. Nah, jadi Purbaya sendiri itu sudah menempatkan dirinya ya sebagai seorang komunikator krisis ya, bukan pengganggu daripada stabilitas. Justru ya pandangan-pandangan atau opini-opini itu seperti Pak Hasan sendiri yang disampaikan itu justru malah itu yang mengganggu daripada stabilitas. Jadi ini tidak bisa dibalik gitu loh. Bapak Purbaya dengan tampilan, dengan style kayak begitu itu lalu dituding itu sebagai pengganggu stabilitas, itu tidak. Nah, hanya saja Pak Purbaya itu mencoba berusaha itu mengingatkan kembali bahwa kita ini ada persoalan besar ya terkait itu dengan manajemen fiskal kita yang di mana-mana itu terjadi kebocoran begitu. Nah, jadi menurut saya Pak Purbaya ini harus melanjutkan terus itu dengan style cowboy ini gitu. Selama message atau pesan-pesan komunikasi politik yang dibangun itu positif secara secara berdampak secara finansial yang menguntungkan bagi bangsa dan negara ini gitu. Nah, jadi saya memandang itu buat kritik model kayak Pak Hasan Nasbi ini ya, Bung Marcel ya,
masih berpikir itu dengan paradigma komunikasi politik yang lama, lama. Jadi style seperti ini dengan pesan yang dibangun oleh Pak Hasan itu ya tidak mendapatkan tempat di tengah publik saat ini ya. Ketika berhadapan dengan Pak Purbaya dengan gaya keboinya, tapi apa namanya semua adalah daging gitu kan yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi Pak Hasan ini ya masih on the track lah, artinya yang dibutuhkan untuk masyarakat saat ini kan gitu kan, bahwa semacam beliau menjadi oase lah gitu untuk sifat hati-hati pejabat publik saat ini gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat itu dari tradisi komunikasi politik baik atau buruk gitu, Bung Marcel ya, yang disampaikan oleh Pak Hasan ini itu disebut itu sebagai sebuah eufemisme gitu ya. Itu apa namanya sebuah retorika itu yang bersifat sangat birokratis. Nah, sementara kondisi saat ini ya publik kita, masyarakat kita itu tidak lagi membutuhkan itu retorika itu yang sifatnya sangat birokratis. Jadi harus main tembak aja langsung gitu. Sembarang itu berisi gitu kan, dan konteksnya itu adalah membela daripada kepentingan publik atau masyarakat. Ini yang saya lihat poinnya daripada style Pak Purbaya saat ini. Itu saya kira seperti itu. Kalau dari sisi kebijakan publik, dari sisi kebijakan, silakan Bang Badrus, kalau kritik yang disampaikan Pak Purbaya ini memang apakah memang suatu hal yang dibutuhkan untuk mempercepat implementasi penyerapan anggaran atau kebijakan sendiri, atau justru menimbulkan resistensi di birokrasi yang memperlambat kinerja, atau bagaimana? Iya, kalau dari perspektif kebijakan publik ya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Purbaya hal yang lumrah gitu ya, dalam konteks bahwa kebijakan publik itu melihat satu sisi kemanfaatan ya. Kalau kebijakan itu bermanfaat, substansinya loh ya bermanfaat, kemudian publik ada kepuasan, kemudian publik merasa itu hal yang efektif gitu ya, efektif itu tepat sasaran, kemudian di situ efisien dengan anggaran yang ada itu memang tercakup semuanya. Saya rasa itu hal yang menurut kebijakan publik hal yang positif gitu, sehingga pro kontra terhadap pernyataan Pak Purbaya tak lebih tak kurang menurut kebijakan publik itu sebuah ini aja style aja gitu, style komunikasi yang sesungguhnya memang sesuai diakui oleh beliau sendiri Pak Purbaya bahwa itu merupakan arahan dari Presiden, dan saya rasa juga tidak menyinggung pihak-pihak tertentu ya, kecuali pihak itu memang selama ini istilahnya anti kemapanan mungkin ya, sehingga mereka karena merasa bahwa kebijakannya merasa diganggu gitu. Karena apa? Karena kebijakan publik di Indonesia itu pada umumnya atau sebelumnya itu kebanyakan elitis, Mas. Elitis, cenderung tertutup, kemudian juga dipaksakan, koersi sifatnya. Kemudian kebijakan itu minim partisipasi publik. Ada lagi kebijakan yang sifatnya itu cenderung untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, atau bahasa kebijakan publik itu sebenarnya dalam tanda petik adalah orang-orang yang si pembuat kebijakan maupun government, sisi pemerintah birokratis saling ini berkonspirasi gitu ya, sehingga mereka menikmati dari kebijakan itu gitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya kemudian didobrak situasi ini, bahwa Pak Purbaya melihat bahwa masyarakat kita sudah, atau publik ya, sudah memasuki namanya Society 5.0 sekarang ini. Masyarakat yang lebih meyakini atau lebih punya kesadaran tinggi terhadap yang namanya media sosial dan digitalisasi, sehingga informasi disampaikan itu lebih kepada ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dalam hal ini di tengah society sendiri yang menuntut adanya keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, kemudian ada law enforcement yang tegas, di satu juga evaluatif, misalnya seperti itu.
Sehingga yang kita tangkap dari kebijakan apa yang disampaikan Purbaya adalah itu membongkar semacam kotak Pandora yang sebenarnya, atau katakanlah fenomena gunung es yang selama ini muncul di permukaan tapi sesungguhnya di dalamnya tidak pernah tahu. Nah, kalaupun publik mengetahui itu hanya kulit luarnya saja lah, kira-kira seperti itu. Sehingga inilah ketika Pak Purbaya menyampaikan satu misalnya bahwa dia tidak mau membiayai hutang kereta WUS cepat itu dengan anggaran APBN misalnya, itu kemudian respon publik begitu sangat antusias gitu ya. Antusias karena apa? Karena publik juga tahu bahwa pembangunan kereta cepat itu sesungguhnya menyimpan misteri lah, katakanlah. Entah itu ada perilaku koruptif, entah itu ada satu kebijakan yang tertutup, atau kalau bahasa kawan saya Pak Agus Pambagio itu karena hanya kehendak pribadi Pak Jokowi sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu terungkap Mas dari situ gitu. Kemudian ada entry point yang kemudian oleh KPK sekarang mencoba untuk dilakukan penelusuran investigasi dengan merencanakan memanggil Pak Mahfud, itu satu kunci dari sana awal misalnya. Atau yang kedua kita lihat ada kebijakan dia yang misalnya soal TKD ya. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 153 itu yang disusun sama Sri Mulyani itu kan mengefisienkan atau memotong dana TKD transfer ke daerah yang jumlahnya itu sangat besar. Di situ tidak saja DAU, dana alokasi umum, yang dipotong, tapi juga dana alokasi khusus juga dipotong, bahkan yang menyangkut fisik itu sampai 60%. Nah, itu yang kemudian Pak Purbaya mencoba untuk menjelaskan ketika ada 18 gubernur mengeroyok ke rumahnya, ke kantornya ya, mengeroyok ke kantornya. Ada 18 gubernur itu, dan menjelaskan bahwa itu satu kebijakan yang sebenarnya untuk membongkar pula yang terjadi di daerah, di mana di daerah itu banyak sekali anggaran-anggaran daerah yang istilahnya silpa ya, sisa anggaran itu kemudian disimpan di bank-bank itu, dan kemudian banyak juga yang didepositukan, dan tidak penyerapannya jadi rendah karena memang sengaja oleh beberapa kepala daerah itu memang sengaja disimpan di bank, tidak istilahnya tidak dialokasikan, tidak dieksekusikan gitu loh. Sehingga ini yang kemudian oleh Pak Purbaya dibongkar gitu lah. Ini hal yang kemudian menarik, sebagian publik menganggap itu bagus karena terlihat bahwa manajemen ataupun tata kelola keuangan daerah itu selama ini buruk Mas gitu. Jadi dengan perilaku koruptif yang tinggi itu menyebabkan istilahnya terbukalah semua kotak Pandora yang kita katakan tadi terhadap situasi yang ada di daerah. Kemudian ada lagi kebijakan yang sangat menyentil banyak perhatian juga adalah bagaimana Pak Purbaya ini mengenai rokok ya. Jadi cukai rokok itu sampai 57%, dia katakan Fir'aun loh gitu ya. Ini kan suatu hal yang memang luar biasa, di mana rokok itu selama ini memberikan kontribusi cukup besar, sekitar 5 triliun masukan kepada negara, tapi hilang hanya karena kemudian kebijakan-kebijakan yang istilahnya anti rokok lah, kemudian memusuhin rokok, dan pada akhirnya kita lihat pemerintah gagal mengendalikan rokok-rokok yang istilahnya itu memberi manfaat itu, yaitu masuknya rokok-rokok ilegal Mas, yang membanjiri sekarang, dan itu berdampak pada gudang garam yang harus PHK, perubahan karyawan, dan orang-orang anti rokok ini kemudian mengacu kepada kepada tembakau misalnya gitu kan. Jadi bukan rokok lagi, malah tembakonya lah. Tembakau itu kan menyentuh petani Mas, petani yang jumlahnya jutaan di Indonesia itu. Dan ini kan nggak mungkin orang sampai berpikir begini, nggak mungkin lah yang namanya tembakau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk jadi rokok. Itu mesti ada fungsi lain. Hanya kita aja yang nggak mau melakukan itu, sehingga kita mengarah memusuhi yang namanya petani tembakau. Nah, harusnya tembakau itu harusnya kan dilindungi, dan mereka ini menyerap tenaga kerja begitu banyak. Nah, jadi kita apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu sebenarnya mengkritisi orang-orang yang selama ini suka ngomong doang gitu, tapi tidak berikan solusi. Orang larang rokok, tapi luar sendiri nggak ngasih solusi gimana jutaan orang hidup dari rokok itu, baik pekerjanya, buruhnya, termasuk petaninya, itu tidak ada solusi-solusinya. Seperti itu Mas. Jadi ada hal-hal lain yang mengaut juga, misalnya mengenai office family yang digagas oleh Luhut itu, padahal Luhut itu mantan atasannya. Dia katakan juga itu sebagai sesuatu nggak boleh membangun pakai APBN, dan Luhut sempat sewot juga mengatakan bahwa
apa yang dilakukan pembangunan namanya office family yang ada di Bali yang direncanakan itu tidak pakai APBN, padahal rencana mau pakai APBN itu Mas, karena kebiasaan pemimpin kita itu adalah menggagas suatu kebijakan yang ujung-ujungnya itu adalah menggunakan APBN. Tidak ada pikiran kemudian kalau ngomong sih iya, ngomong ini kita PPP public private partnership. Oh iya ini semata bisnis to bisnis. Oh iya ini namanya KPBU kerjasama badan usaha. Itu selalu seperti itu. Inilah yang kemudian kita lihat apa yang disampaikan Pak Purbaya dari sisi kebijakan publik sebenarnya mata semua yang selama ini terjadi kebekuan di dalam kebijakan-kebijakan publik yang dibikin oleh elit-elit kita dan bagaimana juga kebuntuan para publik sendiri untuk mengakses kebijakan yang dibikin oleh elit-elit karena ujung-ujungnya keluarnya itu satu kebijakan yang tanpa ada partisipasi publik, tanpa ada yang saya katakan tadi semacam akuntabilitas publik, terus langsung diterapkan gitu Mas. Masyarakat langsung dihadapkan ini diterapkan harga naik. Nah, gitu. Jadi enggak ada misalnya kita pernah yang dibuat oleh Pak Bahlil dalam hal penataan gas LPG 3 kilo. Itu jadi semuanya ini Mas itu karena minimnya komunikasi publik tadi sih oleh Pak Saifuddin. Nah, ini juga menjadi penting karena pada ujungnya persoalan itu ada di bagaimana masyarakat itu memahami, masyarakat edukasi, penataan namanya gas 3 kilo itu memang benar per 3 liter itu Mas, per 3 kilo ya, per 3 kilo itu. Tapi di pasaran dijual 22.000, 25.000. Kan ini berarti ada free rider, penunggang-penunggang bebas atau bahasa mafia-mafia yang menguasai di jalur itu Mas. Ya ini yang kemudian tidak dibongkar, tapi kan karena kemampuan Pak Bahlil yang tidak begitu hebat dalam meyakinkan, nah kemudian terjadilah resistensi. Nah ini saya rasa apa yang dilakukan Pak Purbaya hal yang lain, di mana kemudian gaya-gaya membandingkan dengan Pak Bu Sri Mulyani yang sebelumnya cenderung tertutup dan cenderung kemudian lebih yang namanya konsepnya lebih kepada ini saving yang sebanyak-banyaknya karena beliau sudah punya pengalaman menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID yang sangat mengharu biru ekonomi Indonesia. Itu ternyata bisa terselamatkan dengan cara itu. Tapi kemudian ini kan nggak cocok di masa sekarang gitu Mas. Masyarakat muncullah kemudian yang kita lihat ada Indonesia gelap, kemudian ada lagi kabur aja duluan lah. Kemudian soal gaji DPR yang kemudian sempat ramai itu jangan rumah itu Mas, kira-kira gambarnya seperti itu. Baik Pak Trubus, saya ke Bang Budi dulu. Bang Budi, kalau dalam konteks pemerintah dan komunikasi, sebenarnya yang mana yang lebih berisiko sebenarnya Pak? Tampak tidak solid di hadapan publik, di mata publik, atau justru tampak tidak transparan dalam menangani masalah fisikal? Kalau dari perspektif komunikasi politik ya, saya mengamati kepimpinan Pak Purbaya ya selama ini ya sudah mempraktekkan daripada accountability itu signaling ya. Jadi komunikasi yang menegaskan tentang tanggung jawab publik ya melalui keterbukaan ya, bukan populisme begitu. Nah, jadi kita bisa bandingkan bagaimana kira-kira tingkat kepercayaan daripada publik itu dengan misalnya itu dua gaya kepemimpinan, misalnya gaya keterbukaan itu dengan gaya populisme. Nah, posisi daripada Pak Purbaya ini adalah sebagai pemimpin yang terbuka, Bung Marcel, ya. Jadi beliau ini tidak lagi mengandalkan yang namanya populisme. Nah, jadi beliau ini mungkin tidak dalam konteks komunikasi politiknya itu tuh mungkin tidak misalnya tidak langsung tuh berniat beliau itu bagaimana dia ingin membangun kepercayaan publik itu dengan gaya yang dia lakukan. Karena saya melihat ya style daripada beliau ini saya katakan tadi itu sangat autentik ya. Itu asli begitu ya. Jadi dia punya keberanian dan secara kebetulan juga beliau ini juga mendapatkan angin surga langsung itu dari RI 1 kan. Nah,
Modalnya beliau itu hanya di situ. Ya, keberanian itu ada. Dan kebetulan barangkali sosoknya secara asli orangnya memang seperti itu gitu kan. Jadi dengan adanya dukungan daripada presiden ya untuk untuk memastikan bahwa segala kebijakan yang dibangun oleh si Menteri Keuangan ini dapat menjamin daripada kepentingan publik atau masyarakat secara umum dan masa depan Indonesia. Saya pikir itu yang menjadi poin penting itu tentang bagaimana masyarakat ini harus mengakui, harus memberikan support kepada kepemimpinan daripada si Pak Purbaya ini. Jadi begitu barangkali itu, Bung Marcel. Saya ke Bang Terus. Bang Terus, ini kan kalau kita lihat kemunculan Pak Purbaya di awal pas pelantikan itu kan sedikit negatif lah di mata media dan karena memang ada satu hal statement yang dikeluarkan Pak Purbaya. Lalu kemudian tapi menariknya survei Litbang Kompas itu kan ada perubahan signifikan atau sentimen positif dari pola komunikasinya beliau dari 23 jadi sekarang 43 kalau nggak salah itu. Artinya poin saya adalah pernyataan seorang Menko itu kan sangat berpengaruh untuk pasar. Ini kita kalau bicara tentang soal kebijakannya. Tapi dalam konteks kebijakan publik Bang Terus, apakah memang penyampaian pesan atau gaya dan framing itu lebih menentukan sentimen dibandingkan substansi kebijakan itu sendiri? Itu bagaimana Bang? Iya, kalau kita lihat hanya sisi itu ya komunikasinya semata gitu ya. Artinya komunikasi semata itu kan lebih kepada ini kan message atau pesan yang ingin disampaikan. Memang bisa saja dipahami seperti itu, tapi itu kan menurut saya cara pandang yang sangat sangat sempit dalam konteks bagaimana kalau kebijakan itu kemudian mencakup hal-hal yang sifatnya publik luas gitu. Nah, karena apa? Karena kalau semuanya hanya dipahami bahwa ini menimbulkan ketersinggungan, kemudian sentimen negatif dalam pengertian ada membangun permusuhan katakanlah, atau ada rasa mungkin memprovokasi kesan yang muncul itu kan penilaian-penilaian subjektif yang memang di masyarakat kita sangat majemuk ini gitu loh. Artinya itu yang dalam segala hal kalau disadari juga oleh Pak Purbaya waktu itu mengatakan semua kebijakan mesti ada pro kontra, dia mengatakan begitu. Jadi ada pro-nya, ada yang kontra, dan itu hal yang tidak terlalu menjadi hal yang signifikan bagi dia untuk apakah kebijakan itu mempengaruhi atau tidak gitu. Jadi dia adalah dilaksanakan dan itu membawa kemanfaatan. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat secara substansi kebijakan itu kan sebenarnya lebih kepada ketika pemerintah mengeluarkan semacam kehendak atau semacam program yang berbentuk program pembangunan, itu memang ada yang namanya public civility gitu. Public civility itu kesatuan publik. Nah, ketika disampaikan dalam publik yang tidak kondusif gitu ya, itu dia ada juga ya kebijakan itu kemudian menimbulkan ketersinggungan, marah-marah gitu kan. Kenapa Bung Marcel seperti itu? Karena memang ada kebijakan-kebijakan yang dibikin itu di pemerintah kita menyinggung hal-hal yang sangat sensitif gitu loh. Misalnya kita menyinggung mengenai biaya haji yang sekarang lagi rame itu. Nah itu kan sensitif sekali. Kenapa turunnya hanya 1 juta? Nah, kan gitu. Buat apa dibuatlah kementerian tersendiri, Kementerian Haji dan Umroh. Kalau ujung-ujungnya haji itu harganya tak jauh beda dengan pelaksanaan haji yang dilakukan ketika di bawah Kementerian Agama, kan gitu Mas. Ini kan hal yang sangat sensitif. Akan tetapi juga ada kebijakan yang sifatnya itu memang memberi kemanfaat dalam pengertian jangka panjang. Misalnya kayak MBG. Nah, Pak Purbaya mengatakan kalau MBG itu tidak dilaksanakan dengan baik, artinya serapan anggaran rendah, maka akan saya tarik gitu. Ini kan sebenarnya suatu bukan ancaman, bukan ya. Ya suatu warning bagi BGN Badan Gizi Nasional ketika melaksanakan program MBG itu jangan ini gitu istilahnya itu jangan hanya menempatkan kepada yang penting terlaksana, tapi adalah bagaimana kemudian itu
memberi manfaat yang sangat banyak kepada publik, khususnya tidak dilihat semata-mata anak-anak dapat makan siang gratis, bukan ya. Tapi bagaimana itu menyerap tenaga kerja, bagaimana itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi publik, dan juga bagaimana kemudian tumbuhlah sektor-sektor yang selama ini misalnya seperti UMKM, kemudian sektor-sektor pertanian lokal, kemudian juga perkebunan lokal yang selama ini memang tertutup oleh kebijakan di masa pemerintahan sebelumnya itu impor, Mas, gitu. Jadi selama ini kan kita selalu mengandalkan kalau ada apa-apa kaitan dengan pangan itu mesti impor gitu kan. Solusi yang paling praktis itu impor gitu. Maka yang kita lihat begitu Bulog itu diisi oleh begitu diisi oleh produk-produk impor itu banyak sekali yang akhirnya ditimbun dan busuk, dan itu sempat juga disampaikan oleh anggota DPR Ibu Titik yang menyampaikan tentang kondisi Bulog itu sangat buruk sekali karena itu impor. Nah, di satu sisi juga memang ada yang penting juga di dalam kebijakan-kebijakan lain Pak Purbaya, misalnya yang kaitannya dengan prioritas ya, atau konteksnya itu Astacita ya, program pembangunan prioritas. Itu dia sangat mendukung misalnya mengenai kehendak presiden untuk mengganti seluruh mobil menteri gitu kan, pejabat tinggi itu adalah mobilnya Maung gitu. Nah, sebenarnya kan ini di publik sendiri sebenarnya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu responsif juga publik melihatnya, malah mengatakan buat apa juga membeli mobil baru lagi ganti Maung segala. Padahal mobil yang ada juga cukup gitu. Kita udah banyak sekali kok mobil, setiap tahun kita menganggarkan pengadaan mobil gitu ya. Tapi ngapain harus Maung? Tapi itu Pak Purbaya tidak memberikan satu respon yang terlalu berlebihan, yang hanya mengatakan bahwa itu memang anggarannya sudah ada. Nah, ini kan hal-hal yang menurut dan publik juga tidak bereaksi terlalu berlebihan juga enggak gitu, melihatnya ya sebagai kebijakan yang memang digandaki oleh presiden untuk mengganti mobil-mobil yang digunakan oleh para menteri atau para pembantunya itu. Nah, yang ketiga memang kita lihat Pak Purbaya ini mendasarkan pada data sebenarnya. Tadi disinggung juga oleh Pak Saifuddin itu bahwa Pak Purbaya ini bukan tipe orang yang berhalu gitu, sekedar menyampaikan atau kita katakan seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang suka membangun opini semata seperti Bang PCO tadi, Bang Hasan Hasbi misalnya, itu kan sekedar membangun opini tapi tidak tepat pada konteks bagaimana sebuah kebijakan itu harus dieksekusikan. Dan apa yang disampaikan Pak Purbaya saya melihat lebih kepada mengklarifikasi ini loh kebijakan yang sebenarnya gitu. Nah, dengan data-data yang ditunjukkan, royok 18 gubernur itu meroyok ke kantornya itu dengan nada marah itu. Tapi Pak Purbaya menanggapinya santai dan menyampaikan bahwa ini datanya. Dan waktu itu salah seorang yang gubernur katalah KDM, Pak Deddy Mulyadi itu yang awalnya sangat ini itu kan juga kemudian sampai dalam bahasa mengancam kepada misalnya staf saya kalau ngibulin mesti akan saya pecat segala. Ini kan sesuatu yang kemudian setelah dicek betul, itu ternyata anggarannya lebih dari itu sesungguhnya. Cuman kan BI sendiri kemudian karena teguran dari DPR juga, itu akhirnya menyampaikan sesuatu yang sifatnya khusus hanya provinsi saja. Padahal di kabupaten kota di wilayah Jawa Barat itu banyak sekali anggaran-anggaran yang nyangkut-nyangkut tadi, yang dikategori mengendap lah gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya hal yang sangat baik dalam konteks apa? Dalam konteks bagaimana menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya untuk kepentingan publik yang lebih luas. Nah, sementara negara ini memang berproses untuk menjadi negara Indonesia Emas 2045 itu gitu. Nah, karena sifatnya berproses, tentu di dalam hal ini masyarakatnya juga menghendaki satu perubahan besar karena sesuai kita lihat tuntutan yang dilakukan oleh para mahasiswa atau katakanlah Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha gitu ya. Itu menginginkan kuat bahwa ada tuntutan-tuntutan misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan kan gitu, bahwa efisiensi itu harusnya disampaikan secara lugas, tegas, jelas maksud dan tujuannya, tapi kemudian juga harus itu bermanfaat untuk
penciptaan lapangan pekerjaan. Maka kemudian muncullah sekarang kebijakan baru namanya magang nasional yang diperuntukkan bagi para fresh graduate atau anak-anak yang baru sarjana-sarjana D3 maupun S1 yang baru lulus untuk mengenyam pekerjaan, menggunakan pekerjaan yang oleh pemerintah diberikan semacam take home pay lah, gitu 3,3 juta itu gitu loh. Ini kan hal-hal yang sebenarnya merespon dari tuntutan ini. Nah, karena itu menurut saya kalau kita tidak istilahnya mencari sesuatu yang sempurna, karena nggak bisa, memang kebijakan publik itu bukan untuk hal yang disempurnakan atau bukan untuk hal yang sempurna atau memuaskan semua publik juga nggak bisa gitu ya. Tetapi paling tidak bahwa kemanfaatannya itu konkret nyata gitu loh. Karena itu konkret nyata seperti singgung tadi mengenai MBG misalnya, atau juga nanti kita lihat bagaimana program yang lain misalnya Koperasi Merah Putih yang sampai sekarang Pak Purbaya juga belum banyak komentar, tapi hal-hal yang cek kesehatan gratis itu sudah hal-hal yang positif dinikmati oleh masyarakat kita selama 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu sudah dicoba oleh Pak Purbaya dengan menjelaskan bahwa anggarannya ada gitu. Bahkan baru lagi dikeluarkan kebijakan utang yang bukan utang ya. Jadi di dalam BPJS kesehatan itu kan masyarakat itu kan ditarik ini kan iuran kan. Nah, iuran itu banyak yang nunggak. Jumlahnya cukup besar sekali, sekitar 23 juta. Ya 23 triliun semua itu, 23 triliun anggarannya yang harus ditahan ini. Tetapi kan kondisinya kemudian muncullah kebijakan kalau begitu ya sudah, yang nunggak-nunggak itu harus dibebaskan, artinya dihapus saja utangnya gitu. Artinya dihapus saja tunggakan-tunggakan itu sehingga masyarakat bisa memulai lagi untuk bersemangat membayar iuran gitu kan, terkait dengan BPJS kesehatan gitu. Karena gimana pun juga sambil menata juga mengenai tata kelola BPJS, lembaga institusi yang selama ini menangani kaitan dengan BPJS kesehatan. Jadi hal-hal ini juga dilakukan oleh Pak Purbaya, kemudian menyediakan anggaran sampai 20 triliun yang disiapkan oleh Pak Purbaya untuk menyuntik kepada yang anggaran yang untuk dana kepada yang namanya BPJS. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya juga harus dipahami secara utuh, Mas. Karena kalau kita bicara kebijakan publik, memang sekali lagi kebijakan publik itu seolah-olah mudah ketika dipahami semata-mata politis, ya. Tapi akan rumit kebijakan itu kalau berbicara mengenai implementasi, mengenai evaluasi, mengenai ketepatan sasaran. Itu sangat rumit sekali, Mas. Itu tidak mudah karena itu ada ilmunya tersendiri. Kalau orang ngomongin kebijakan publik di tingkat umum, ya kebanyakan adalah sifatnya kebijakan publik sebagai bagian dari politik. Memang saya belajar sekolah ilmu kebijakan publik itu tahu bahwa ada sisi-sisi politik di dalam kebijakan publik itu. Karena ada kepentingan politik lebih lah katakanlah. Tapi yang paling berat adalah di kebijakan publik itu adalah persoalan ekonomi. Ada persoalan hukum yang menjerat di situ. Dan ada juga persoalan dengan yang namanya pemberdayaan. Nah, karena apa yang paling berat itu memberdayakan masyarakat. Kita kan nggak mau misalnya memberi bansos. Bayangkan aja bansos itu sampai kita bertahun-tahun, ada sampai 15 tahun ya. Ada 20 tahun menerima bansos terus. Nah, ini kan bansos itu tujuannya kan memberi stimulus supaya orang itu naik kelas. Bukan selama-lamanya diterima bansos. Ini kan sesuatu yang harus dibongkar ulang, Mas. Sehingga apa sesungguhnya yang terjadi. Makanya kemudian dengan DTKS dulu, data kesejahteraan sosial yang dibangun Kemensos, kemudian ditarik kepada yang namanya DTSEN sekarang, data kesehatan sensus ekonomi kan, ekonomi itu. Jadi ini kan upaya untuk membenahi. Nah, dalam ini negara sudah mencoba untuk apa? Untuk masyarakatnya berdaya gitu loh, Mas. Jadi jangan kita ngandelin apa-apa bansos. Nah, muncullah kemudian rekening-rekening dorman yang sempat ramai oleh PPATK waktu itu, yang terpaksa diblokir misalnya, dan walaupun sayangnya pemblokirannya kemudian kurangnya minimnya kolaborasi dengan bank yang menyebabkan kemudian juga muncul, karena bank-bank ini juga bermain nasabah, rekening-rekening itu dibiarkan memang kosong, tetapi jumlah rekening itu dipakai oleh bank untuk mengatakan bahwa nasabahnya cukup berhasil dalam hal merekrut nasabah gitu ya. Sehingga ini kan juga hal yang kemudian rekening dorman itu dipakai untuk ini menampung bansos gitu. Nah, bansos juga ada yang belakangan ramai untuk judol, misalnya judi online. Nah, ini Pak Purbaya juga memahami itu agar agar kemudian ada penataan semuanya. Jangan sampai bansos-bansos itu kemudian dipakai untuk judi online, ya kan, untuk hal-hal yang bersifat negatif, tidak untuk kepentingan domestik. Karena itu kemudian langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini menterinya itu Pak Menteri Sosial ya.
itu akhirnya membenahinya dengan apa? Dengan melakukan revitalisasi, istilahnya membenahi keseluruhan mengenai pendamping ini, pendamping bansos. Jadi pendamping bansos itu sebenarnya yang ngarah-ngarahkan, karena dialah yang melakukan pengawasan uang bansos itu digunakan untuk apa. Tetapi karena minimnya juga edukasi, minimnya juga pengawasan, akhirnya ya bansos dipakai untuk judi online. Untuk hal ini Pak Purbaya cukup bagaimana kemudian anggar ini sesuatu yang dibongkar gitu, sesuatu yang positif harus apa dibenahi gitu loh Mas, sehingga nanti bansos ini tepat yang dicoba kemarin yang sudah cair kan 2 hari 3 hari ini namanya bansos kesra itu 900.000 itu relatif tepat sasaran karena apa? Karena kalaupun ada kebocoran tidak sampai ke PNS, TNI, Polri dapat enggak. Itu dulu masih ini. Nah ini sesuatu yang patut kita ini juga kita apresiasi lah ya, kita semuanya memang kekurangannya banyak, kita tahu bahwa sama kalau ngomongin apa MBG juga kekurangannya banyak, tapi paling tidak ada sesuatu 1 tahun ini sudah dieksekusi oleh pemerintah gitu, bukan sekedar berhalu-halu, sekedar beropini atau berwacana. Saya kira itu Mas Marcel gambaran itu. Kita kembali ke temanya dulu soal gaya koboi Pak Menko ini ya. Saya ke Bang Budi dulu. Bang Budi, izin. Kalau memang kita lihat di komentar-komentar di media sosial itu memang masyarakat itu kan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Purbaya hari ini memang membuka hal yang selama ini tertutup. Artinya bahwa banyak hal yang terlewatkan bahkan tidak ditahui oleh publik. Gitu. Tapi ada kritik yang muncul kemarin itu kan soal soliditas dalam kabinet itu sendiri. Bang Budi, artinya bahwa jangan sampai ada terkesan baku tikam di kabinet itu sendiri. Nah, yang muncul kemudian adalah jangan sampai apa yang dilakukan Pak Purbaya ini justru terkesan ingin kejar popularitas sendiri gitu. Tapi memang dari segi itu, bagaimana sih seorang menteri itu memiliki diskresi sendiri, Pak Bang Budi, soal dalam komunikasinya. Bagaimana dia harus membangun personal branding yang berbeda dari arus utama kabinet gitu, di mana letak diskresinya itu. Lalu kemudian kapan perbedaan gayanya itu sebaiknya dihentikan dalam menjaga kohesi kabinet itu sendiri, dan memang alasan apa yang paling krusial? Oke. Yang pertama yang saya mau katakan ya, untuk pertanyaan yang ini ya, dalam politik modern itu, Bung Marcel ya, perception policy ya, atau kebijakan persepsi ya, itu cara menyampaikan itu sering menentukan diterima tidaknya kebijakan. Jadi saya ulangi ya, dalam konteks politik modern saat ini ya, cara menyampaikan pesan ya oleh para politisi itu sering menentukan apakah itu pesan yang disampaikan itu diterima atau tidak, apakah kebijakan itu akan diterima atau tidak. Oleh karena itu saya mau mengatakan di sini bahwa komunikasi politik itu ya adalah merupakan kebijakan itu tahap pertama ya, itu menjadi prakondisi ya, jadi bukan sekedar sebagai pelengkap ya. Nah, selama ini kan yang kita pahami itu para politisi itu sebagai pengambil kebijakan sendiri itu seringkali itu poin ini tentang komunikasi politik ini yang saya katakan tadi itu sebagai prakondisi itu dianggap itu sebagai nomor 2 gitu loh. Padahal diterima atau tidaknya kebijakan publik itu oleh masyarakat tergantung itu bagaimana gaya penyampaiannya ya, oleh si oleh si pengambil kebijakan tadi untuk bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini itu bagaimana sebenarnya kebijakan itu harus diceritakan untuk menentukan persepsi itu tentang keadilan. Nah, saya melihat poin ini, Bung Marcel ya. Kebijakan-kebijakan itu yang diceritakan itu secara lugas dengan gaya koboi oleh si menteri kita ini sekarang itu sebenarnya itu sebagai poin itu yang poin yang paling tinggi itu dalam menentukan itu tentang persepsi keadilan yang ada di masyarakat
yang menurut kita selama ini masyarakat itu tidak pernah merasakan keadilan itu gitu loh. Nah, jadi itu yang saya mau katakan. Nah, lalu kemudian kekuatan narasi Bung Marcel ya dalam membentuk apa sih namanya itu tingkat penerimaan publik itu juga menentukan Bung Marcel ya. Jadi saat ini saya melihat itu Purbaya itu sedang membangun krisis credibility ya, di mana kejujuran itu yang apa namanya itu yang begitu kencang, yang begitu keras ya, tapi ya mampu menenangkan ya, karena ia itu ingin melakukan, karena ia melakukan sesuatu itu secara otentik dengan basis-basis data yang jelas. Dia masuk di dalam arena daripada penderitaan masyarakat soal ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat selama ini. Nah, sementara banyak narasi di sini juga menuding beliau, ya kan? Makanya tuh kontradiksinya adalah narasi-narasi itu tampaknya itu masih terjebak itu pada paradigma lama, ya, yang menganggap misalnya stabilitas komunikasi sama dengan ketenangan politik, ya. Jadi apa namanya ya? Ada kelompok masyarakat itu terjebak itu terkait itu dengan stabilitas komunikasi, ingin mengharapkan itu para menteri itu ya tampil itu dengan kemampuan komunikatif itu yang santun, yang sopan dan seterusnya ya, yang jauh daripada gaya-gaya seperti yang dibangun itu oleh Pak Purbaya sekarang ya. Nah, mereka itu masih apa namanya masih terjebak itu pada ketenangan-ketenangan politik ya, yang bisa dibangun misalnya itu oleh gaya-gaya kesantunan, gaya-gaya birokratik daripada itu para menteri dan seterusnya. Tapi pada sebenarnya ya, dengan kita melihat gaya koboi daripada si Pak Purbaya ini ya, beliau ini keluar itu dari kotak Pandora itu dalam konteks komunikasi politik gitu loh. Dia keluar itu dari tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dibangun itu oleh banyak pejabat atau elit politik itu yang selama ini. Makanya jadi kemudian ya kesan atau image yang muncul itu di tengah masyarakat sekarang itu dari sekelompok orang misalnya, pimpinan Purbaya ini dengan komunikasi politiknya itu katanya ya kurang bagus dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya itu tuh hanya subjektivitas ya bagi sekelompok orang itu yang sudah terlalu lama dininambubukan itu dengan gaya komunikasi politik itu yang yang penuh kebohongan. Jadi itu Bung Marcel. Nah, kemudian poin kedua yang saya mau katakan itu bahwa seorang menteri Bung Marcel atau pejabat negara itu dia itu memiliki ruang ya, memiliki apa namanya dikresi komunikasi gitu loh Bung Marcel ya, selama masih dalam kerangka mandat misalnya katakan dari presiden kepada Purbaya misalnya ya. Nah, lalu kemudian diferensiasi gaya ya atau style daripada para menteri ini bisa menjadi penting agar pesan kebijakan yang disampaikan itu lebih plural ya, lebih heterogen begitu kan, untuk menjangkau segmen publik itu yang begitu luas dari Sabang itu sampai Merauke. Jadi itu yang kita bisa apa namanya bisa mengharapkan itu kepada Pak Purbaya ini dengan gaya yang berbeda ya, dari budaya yang cukup lama ya, yang meninabubukan daripada masyarakat namun penuh kebohongan. Saya kira Pak Purbaya dengan gaya keboinya itu ya menunjukkan political branding itu tuh yang berbeda daripada yang lain. Nah, karena mengandung nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai moral ya, dia masuk dalam sfer di mana yang diharapkan oleh banyak masyarakat Indonesia yang selama ini banyak yang mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan dan seterusnya itu oleh oleh elit politiknya. Saya pikir demikian itu Pak Bung Marcel ya. Oke, saya ke Bang Trubus dan juga mungkin ke Bang Sapedi juga untuk pertanyaan mungkin terakhir Bang Abang. Jadi kalau kita melihat kan ada gaya yang sama ini kan, ada gaya ceplos-ceplos ini kan ada pada diri Ahok kalau Basuki yang Purnama gitu kan. Tapi kan ada resistensi di sana kalau kita lihat begitu. Banyak kritik lah, banyak yang boleh tetapi tidak suka gitu dengan gaya itu. Tapi memang hal yang
positif dari hari ini dari Pak Purbaya adalah memang itu yang diterima gitu. Publik menerima itu. Banyak hal yang mungkin menurut publik terselubung akhirnya terbuka gitu. Nah, memang apakah gaya Kubu ini merupakan eh, politik simbolik gitu ya, yang ingin menampilkan pejabat jujur, berani, meskipun risikonya itu tadi mengguncang harmonisasi dalam birokrasi itu sendiri, dalam kabinet itu sendiri, atau seperti apa? Jadi artinya bahwa publik pengen yang jujur, tapi di satu sisi memang ada yang merasa terganggu atau seperti apa gitu. Iya, kalau dalam kebijakan publik itu ada namanya setting dan konteks, Mas, sebenarnya. Ketika orang menyampaikan suatu kebijakan, itu harus betul-betul memperhatikan setting dan konteks itu. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan kebijakan itu di depan umum atau di depan publik lah katakan gitu, maka memang hindarilah bahasa-bahasa yang multitafsir gitu, bahasa-bahasa yang sensitif. Gitu. Ketika pada saat Ahok itu sebenarnya banyak Ahok prestasi yang dilakukan ketika dia tidak menyinggung yang sensitif, yaitu mengenai agama, karena dia menyinggung Al-Maidah ayat 3 itu yang kemudian menjadi yang secara politis ini. Kebetulan saya termasuk orang yang terlibat menanganinya itu, tetapi sebenarnya kalau dari sisi ini tak ada sesuatu yang ini ya, yang menurut saya sampai ke ranah perbuatan melawan hukum itu tidak ada gitu. Tapi itu menjadi perbuatan melawan hukum karena oleh si Buniani kemudian dipotong-potong dan oleh sekarang jadi orangnya ada Habibur Rahman yang melaporkan itu, kemudian diolah sedemikian rupa dan kebetulan Ahok ini sebenarnya jebolan dari Gerindra gitu yang melepah ini karena pada politik saat itu gitu ya, itu kan setting Mas yang harus dipahami ketika dia duduk di menjadi wakil gubernur DKI Jakarta itu sebenarnya ada peran Gerindra yang sangat besar yang kemudian oleh Pak Ahok ini ditinggalkan gitu kesannya karena berantem sama Pak Taufik waktu almarhum Pak Taufik ya ketua Gerindra saat itu. Nah jadi tapi masyarakat menerima itu sebagai sesuatu yang pada umumnya ya kebenarannya kemudian berikutnya yang diterima oleh publik gitu bahwa yang disampaikan Pak Ahok itu benar gitu ya, sesuatu terlepas ada bahasa-bahasa ya karena kemudian waktu itu kan terakhir ujungnya cuma Fatwa MUI Mas yang menentukan gitu. Fatwa MUI itu mengatakan bahwa ada unsur pelanggaran, kebetulan Fatwa MUI yang buat ketuanya Pak Maruf Amin waktu itu yang oleh Pak SBY kemudian diarahkan karena kaitan dengan Pilkada DKI Jakarta Mas yang waktu itu AHY ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya setting konteksnya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks Pak Purbaya ini beda jauh Mas. Ini situasi sudah berubah. Dan Pak Purbaya tidak menyinggung hal-hal yang sensitif tadi Mas, tidak singgung yang pokoknya di Indonesia jangan sekali hal sensitif seperti agama, seperti hal-hal yang ya berbau inilah ya regulitas seseorang atau bahasanya lebih kepada kepribadi personal itu kalau itu biasanya marah gitu kan seperti apa yang dilakukan Pak Joko Widodo itu sebenarnya kan melaporkan karena dia menyinggung sesuatu yang menurut dia terlalu pribadi mengikut ijazahnya dia bagaimana ini sementara udah dijelasin oleh penerbit ijazah adalah UGM itu sendiri gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang kemudian akhirnya beliau terpaksa melaporkan kan walaupun konteksnya sudah bukan lagi pejabat negara tapi kan ini sesuatu di masyarakat kita yang memang sedang transisi berubah Mas. Transformasi menuju masyarakat society 5.0 itu Mas. Jadi memang ada masyarakat kita yang kategori sebenarnya banyak masyarakat kita yang sekarang ini masih baper Mas. Anda bayangkan aja yang namanya Trans 7 melakukan apa istilahnya ya liputan di apa yang sempat ramai di Lirboyo itu kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang ini hanya dia tidak mengkritik agama kok dia hanya menyatakan ada oknum-oknum di situ yang memang apa ya dipatut tidak menunjukkan kesantunan lah gitu ya hal-hal yang tidak mendidik tidak mengedukasi tapi kan kemudian ini dibalut seolah itu memojokkan hal karena situasi sekarang ini munculnya Kementerian Haji dan Umroh itu juga menimbulkan sesuatu di agama Islam sendiri, Mas. Anda bayangkan aja sebuah negara sebesar Indonesia ini, dan Indonesia bukan negara agama lagi, muncullah Menteri Keurusan yang berkaitan dengan sifatnya spesifik, yaitu Haji dan Umroh itu, yang khusus agama Islam doang gitu ya, tidak menyentuh agama yang lain. Nah, ini kan hal yang kemudian di masyarakat muncul ini Mas. Tapi apa yang disampaikan Pak Purbaya menurut saya kalau kembali ke konteks Pak Purbaya tidak menyentuh ke sana. Dia hanya menyentuh hal-hal yang selama ini kebijakannya itu berdasarkan data yang dia terima itu
nggak cocok gitu loh, Mas, nggak cocok gitu ya. Perkara kemudian kayak Kang Deddy Mulyadi sampai mengklarifikasi ke Mendagri, datang ke BI ternyata dan dia keluar-keluar mengatakan dua itu nggak sesuai itu apa ini untuk menyatakan bahwa Pak Purbaya salah. Itu kan sesuatu yang menurut saya terlalu jauh. Padahal dia sebenarnya mendorong, menginterogasikan. Ini bulannya sudah bulan Oktober loh. Bulan Oktober, sebentar lagi November, sebentar lagi Desember. Yang namanya program pembangunan itu tinggal waktu 2-3 bulan apa bisa mengeksekusi? Enggak, anggaran begitu banyak masih nongkrong di inilah kata masih terparkir di Bank Indonesia. Kan itu arahannya sebenarnya. Anda sebagai kepala daerah itu bertanggung jawab mengeksekusi. Kasihan masyarakatnya mau cari kerja susah, daya beli masyarakat keturun, sementara mau ekonominya tambah belum membaik juga. Nah itulah yang dilakukan sebenarnya kan itu apa istilahnya mendorong atau menggertak kepada yang namanya kepala-kepala daerah. Tapi kemudian itu dipersepsikan lain, Mas. Persepsinya seolah-olah Pak Purbaya itu mengintervensi kementerian lembaga lain atau hal-hal yang menjadi domain beda. Padahal itu masih dalam konteks Kementerian Keuangan, Mas. Artinya memang tupoksinya Menteri Keuangan ya itu gitu. Ya kaitan dengan pajak dan cukai itu juga sama, Mas. Ya lakukan itu. Kira-kira seperti itu deh, Mas, gambarannya. Artinya bahwa yang dibutuhkan, yang dirindukan masyarakat saat ini sebenarnya pejabat yang berkata jujur apa adanya dan memang kebijakannya nyampe gitu ya Bang. Jadi terakhir kita sebagai penutup, artinya bahwa ada kebutuhan masyarakat merindukan pejabat yang berkata jujur, tapi di satu sisi ada kebutuhan bahwa memang itu rekan-rekan Pak Purbaya juga mementingkan ada harmonisasi dalam kabinet itu sendiri gitu. Oke. Ya, apakah nanti kemunculan Purbaya Oke. ini tidak menjadi ancaman atau justru Oke, sebelum itu ya, saya mau mengatakan dulu sebagai tambahan tadi ya, apa namanya, gaya keras tapi bersih ini, Bung Marcel, ya, pertama itu hanya diterima itu bila publik ya yakin bahwa niatnya itu tulus, ya, berbasis itu pada kinerja nyata, ya. Kemudian yang berikut itu tanpa rekam jejak ya, rekam jejak moral dan keberhasilan daripada kebijakan itu, maka gaya keras itu ya akan berubah itu menjadi arogansi. Jadi seperti dalam perbandingan antara apa sih namanya Pak Ahok dengan Pak Purbaya gitu, seperti itu. Nah, kalau dengan rekam jejak moralnya bisa ditangkap oleh publik, lalu kemudian keberhasilan kebijakan yang dilakukan juga oke gitu ya, maka gaya-gaya seperti ini yang dinilai keras oleh masyarakat itu ya akan bisa diterima oleh publik. Nah, persoalannya ini kalau ini kemudian itu menimbulkan sebagai sebuah ancaman ya pada kelompok tertentu ya, misal katakan barangkali pada kelompok elit yang lain, misalnya di legislatif dan seterusnya, ya ini adalah persoalan yang lain yang juga memang harus dihadapi. Tapi ujungnya bahwa ya kondisi seperti ini dengan style komunikasi politik yang dibangun oleh para menteri yang membawa amanat daripada masyarakat ini, ya itu harus dilakukan karena memang ini merupakan sebuah pilihan, Bung Marcel. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan. Ya, komunikasi, sekali lagi saya katakan komunikasi keras itu ya hanya akan diterima jika apa namanya itu jika dapat jika rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh masyarakat itu dalam bentuk kebijakan publik ini dapat dibuktikan itu secara nyata gitu. Nah, kemudian kejujuran ya dan niat baik sebagai prasyarat legitimasi moral seorang pemimpin itu menjadi sangat penting. Jadi, yang saya mau katakan itu bahwa Pak Purbaya ini yang sudah terlanjur itu menunjukkan style kepemimpinan politiknya seperti itu dengan kebijakan yang berbasis data, yang berbasis pada kepentingan. Dia harus lanjutkan ini, Bung Marcel. Jadi dia tidak boleh mundur lagi, kendati itu ada banyak tantangan dari pihak tertentu, katakan dari legislatif yang mencoba menentang, karena merasa terancam dan seterusnya ya itu harus dihadapi karena itu merupakan sebuah tantangan besar, apalagi sekali lagi saya katakan dengan gaya koboi dan tingkat kejujuran dengan kepemimpinan moral daripada Pak Purbaya ini
tentu sekali lagi saya katakan itu akan banyak mendapatkan tantangan itu, terutama dari kelompok-kelompok yang selama ini memang banyak melakukan kecurangan terhadap kepentingan masyarakat. Jadi mau tidak mau harus dihadapi. Makanya saya mau sampaikan di sini sekali lagi bahwa Pak Prabowo itu tidak boleh mundur, ya. Jadi beberapa tantangan yang ada secara internal itu harus dihadapi dan diselesaikan segera, ya kan? Yang penting, ya, beliau sebagai presiden, sebagai RI 1, kemudian dengan para anggota kabinet itu yang bekerja secara moral seperti ini, ya, bisa membangun itu program-program kebijakan-kebijakan publik itu yang basisnya kepada kepentingan real daripada masyarakat. Jangan keluar dari situ. Karena kalau sudah mampu demikian, maka saya yakin betul, bahkan hakul yakin, ya, masyarakat mana yang tidak akan mendukung beliau, gitu kan? Nah, persoalan ada tantangan politik, ya, yang yang mungkin kontraproduktif dengan perjalanan kebijakan daripada beliau-beliau ini, itu adalah hal lain sekali lagi saya katakan, dan itu pasti ada di dalam sebuah negara. Jadi jangan mundur karena hanya ada tantangan seperti itu, harus maju terus, ya kan? Harus maju terus sepanjang kebijakan-kebijakan yang dibangun itu benar-benar serius berbasis itu kepada kepentingan masyarakat itu secara luas. Saya pikir demikian, Bung Marcel. Baik, Pak Budi, baik, Amanda, Bang Trubus, terima kasih untuk waktunya. Saya tidak membuat kesimpulan, silakan nanti para penonton dan pemirsa kita akan memberikan punya persepsi sendiri tentang apa yang disampaikan kedua narasumber kita. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bang Trubus, terima kasih Bang Sabudin untuk waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Oke. Salam sehat. Selamat sore. Mas sore. Terima kasih banyak waktunya. Ya.